nyambi jual ganja. Jatuh ke lubang yang sama emang ungkapan yang paling pas buat Hasan, si tukang ojek asal Jambi. Pasalnya nih dia nih udah keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Wih, gelap bener nih. Bukan, kacamata gua nih. Keren banget. Keren ya? Mana nih keren banget tertutup. Mau ngojek lah, mau ngapain lagi kalau bukan ngojek. Hari gini kan cari duit susah, kita kudu-kudu nambah penghasilan ya kan? Po, biar kata tukang ojek juga penampilan kudu dijaga ya kan? Iyalah. Aduh, cakep juga nih motornya. Motor baru nih, kredit. Kita mau ngojek dulu nih. Waduh, biar keren nih. Nyalainnya gimana ya? Ya kagak bisa nih. Ya mundur, mundur. Iya, udah. Pokoknya begini. Aduh. Buluk juga nih motor nih, gara-gara. Iya. Dadah semuanya. Iya. Gua nih ojek. Enak nih, ojek enak nih kayaknya. Ajutan. Aduh, enak nih. Waduh, wah, my friend. Apa kabar semuanya? Waduh. Biasa kita mau ngojek di sini, ya kan? Nggak boleh lah. Apaan nih ojek? Iya, besok sekali aja ya. Tos. Sekali doang. Ya, Jack. Enak aja. Jangan motor gua. Siapa ini? Tahu, enak aja. Bener. Iya. Waduh, pemirsa, ketemu lagi nih bareng Luhut Kribo dalam acara apa coba? Kriminal heboh. Waduh. Kribo kali ini nih kita bakal ngebahas ya kan semua kriminalitas. Waduh, lika-liku sehubungan dengan tukang ojek kayak begini nih. Iya. Macem-macem tuh, ada kayak tukang ojek main judi digerebek sama polisi. Terus ada juga tuh tukang ojek nyambi jualan ganja. Waduh, ribet juga kali hidupnya tukang ojek ya. Susah emang kehidupan sekarang. Tapi mau tahu ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita tonton. Ini dia tayangannya ya kan? Iya kan? Denger dong lapak gue nih. Aduh, sewanya sepi sini nggak kayak di Pangkalan Ono. Di Pangkalan Ono sewanya rame. Rebutan penumpang, hadiahnya penjara kan? Pria yang satu ini bukan seorang ninja kesiangan, bukan juga maling jemuran, melainkan seorang tukang ojek yang ditangkap lantaran berkelahi sama teman seprofesinya. Begini nih akibatnya kalau berantem cuma gara-gara rebutan penumpang. Di era globalisasi, seperti saat ini persaingan semakin ketat. Sampai-sampai Oja dan Oji yang profesinya tukang ojek ikut-ikutan bersaing. Mulanya sih bersaing secara sehat. Tapi ketika duit berbicara, wih, ceritanya beda. Nah, kalau udah urusan yang satu itu tuh, emang sensitif. Persaingan pun dimulai. Mereka saling berebut bahkan sampai tarik-menarik kayak lomba tarik tambang. Apalagi kalau bukan tarik-tarikan penumpang. Bisnis is bisnis. Sampai akhirnya pertarungan dimulai. Boge mentah pun diterima Oja. Gak terima Oja membalasnya. Ia pun memberikan bogeman mentah yang sama sakitnya. Langsung dibalas kembali. Iya, langsung dibalas kembali.
Sama saya aja, Pak. Iya. Gue duluan. Sama saya aja, Pak. Sama saya aja. Duluan. Silakan. Iya, maunya sama gua. Kagak sama gua. Minggir. Gue duluan. Duduk. Iya. Waduh, harga mah nggak masalah, yang penting ulekannya. Iya, naik, Pak. Enak aja muka lebah. Dulu. Lo ketumpuk sama. Aduh, mogok nih. Waduh, pemirsa. Gimana udah lihat tadi tayangannya? Ada aja yang namanya rezeki udah Tuhan yang ngatur. Ya kan, kalau penumpangnya maunya sama gua, ya sama gua aja, jangan kayak kasus yang tadi tuh. Ya kan? Berisik lo. Tapi jangan kemana-mana ya kan, selain satunya ada lagi nih cerita-cerita seru ya kan. Iya. Kita pergi dulu ya, ngojek mau kemana, Pok? Waduh. Yang kuat, Pok. Lagi, Pok. Lagi. Ngojek sambil berjudi. Ketangkep deh. 3 pelaku judi, Aco, Rudi, dan Mardan, nggak mampu berbuat banyak saat polisi tiba-tiba datang menggerebek mereka. Terus. Iya. Terus polisi sempat melakukan pengejaran, tapi para pelaku lebih lihai. Ada yang berhasil kabur dari kepungan polisi. Ini orang ini nggak kasihan, apa ya, sama anak dan bini di rumah nunggu uang buat makan. Malah ngelakuin yang enggak. Woi, buset pada joget. Naik ojek nih. Naik ojek, udah terlambat nih, cepetan. Waduh, pakai segala ada kartunya. Lu main joget tapi main kartu nih. Waduh, pemirsa, ketemu lagi bareng Luhut Kribo. Kali ini nih pemirsa ada kriminal heboh dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ceritanya nih ada tukang ojek nih model-model kayak begini nih. Waduh, bukannya ngojek dia malah main judi. Wah, digerebek nggak ya sama polisi? Langsung aja kita tonton tayangannya. Ini dia, ya kan? Ojek, Bang. Bang, ojek. Gua bawa sendiri aja ojeknya kalau kayak begitu ah. Iya, narik ojek dong. Makanya narik ojek. Udah cepet aja. Enak. Sambil menyelam minum air, sambil menunggu penumpang, emang paling enak main gaple. Ya begitulah kebiasaan tukang ojek ini. Kocok kartu dikocok lalu dibagikan. Supaya permainan tambah seru, satu persatu pun memasang uang taruhan. Ya meski nggak banyak-banyak, paling nggak bisa nutup uang setoran deh. Saking asiknya bermain, rupanya mereka lupa sama kodratnya sebagai tukang ojek. Tuh, lihat aja tuh. Calon penumpang yang mau naik ojek aja dicuekin dan dibikin kesel. Kalau udah lupa sama kodrat, kualat dia pasti kualat. Hati Mpok Onah langsung merana. Dalam hatinya ya, ini mau panjang atau pendek nih jadi tukang ojek. Doa si Mpok Onah rupanya terkabul. Polisi mengintai dari kejauhan. Ini kayaknya bakal rame. Benar kan? Lihatlah semuanya kocar kacir kayak kebakaran jenggot. Ayo Pak Polisi, gerebek aja, nggak usah pakai lama, langsung aja diborgol. Mau kemana tuh? Kalau udah begini pastilah repot urusannya, ya nggak? Iya. Yang lain bisa lolos, tapi trio macan yang ini nih terpaksa mangkal di kantor polisi. Nah, ngomong-ngomong, bisa nggak ya goyang macan sambil jongkok? Waduh bos, saya udah pegel-pegel nih betis bekonde. Tukang ojeknya pada nggak mau narik.
Duit. Gua duluan. Gua duluan enak aja. Gua berdua. Ini duit bekas tadi orang main judi kali itu Kang Ojek ya? Jangan taruh aja. Duit haram. Waduh pemirsa, gimana udah lihat tadi tayangannya? Ada-ada aja kan ya. Biar judi kecil-kecilan gini juga ditangkep ya Po ya. Tapi herannya kenapa judi-judi yang gede kelas kakap tuh susah ditangkap ya. Iya. Waduh, kita ketemu ntar di Kribo ya. Kriminal, heboh. Pangku. Waduh pemirsa. Wah. Kali ini ada kasus heboh lagi nih pemirsa. Ceritanya dengerin ceritanya. Ada tukang ojek ya kan. Waduh, setorannya kurang. Dia nyambi. Mau tahu jadi apa ya? Jadi tukang sabu, dijual-jualin sabu. Wow. Mau tahu ceritanya gimana? Wah, langsung aja kita lihat tayangannya. Waduh, ini dia pemirsa nih. Ini tayangannya. Kopinya mana? Keluar. Bang Laris, keluar. Beli kopi. Iya, beli kopi. Gua mah bae, ya elah gua mah bae. Ngojek, nyambi jual ganja. Jatuh ke lubang yang sama emang ungkapan yang paling pas buat Hasan, si tukang ojek asal Jambi. Pasalnya nih dia nih udah keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, yaitu praktek jual beli ganja. Katanya sih setoran ngojeknya itu nggak cukup buat biaya hidup sehari-hari. Lah ya kok cari sampingan yang nggak halal ya. Mendingan dagang atau usaha yang lain yang halal gitu. Ini malah cari penyakit. Hari udah siang nih, saat yang tepat buat maksudnya Mas Hasan untuk bekerja dan bekerja. Kemana-mana tinggal minta anter deh. Tiap pagi salah lagi. Bu Hasan itu menjemur hasil kebun ganjanya biar cepet kering dan jadi lembaran kertas. Lengkap dengan belai. Oh, ternyata Hasan udah kesiangan. It's time to back to nature. Alias kembali ke habitatnya menjadi tukang ojek. Andai Kebetulan Hasan punya ciri khas yang berbeda sebagai tukang ojek. Hei, itu lihat tuh. Mengenakan sepatu berwarna pink. Katanya sih biar mujur sepanjang hari. Emang gitu ya? Iya, emang gitu. Ngerumpi di pangkalan adalah hal yang mutlak untuk mengetahui perkembangan pasar pelanggan dari jam ke jam. Apakah mengalami penurunan atau peningkatan? Kayak main saham aja. Tapi ya begitu yang terjadi. Tapi soal bisnis yang itu tuh, bisnis ganja, Hasan menutup rapat-rapat ke temannya. Acik. Ada penumpang langganan. Itu bayar listrik deket. Waduh bang, naik ojek aja duitnya gede banget. Kalau gitu, kembaliannya pakai ganja aja ya. Janganlah, gua barter aja nih. Ya, begitulah biasanya Hasan menjual linting demi linting ganja miliknya. Apaan nih? Teh bagus. Nggak punya kembalian, diganti mas linting ganja. Kadang kala dapat bonus. Udah, kurang lagi. Udah ntar di rumah lah gua ambil. Ya, awas lu bohong lu. Lihat. Rasa cukup dengan pendapatan hari itu. Saatnya, ciao. Tapi siapa sangka disangka kalau Hasan